Assalamualaikum anak-anak. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Oke, sepertinya kalian terlihat sedikit lelah ya. Tapi kan sudah istirahat tadi. Jadi harusnya energinya sudah semakin bertambah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah besar. Oke, selanjutnya setelah kita berdoa, ibu mau presensi terlebih dahulu. Tapi kali ini ketika ibu manggil nama kalian, kalian bisa mengacungkan jempol kalau suasana hati kalian bagus. Kalau suasana hati kalian buruk, kalian bisa menurunkan jempol seperti ini ya. Ibu panggil satu persatu. Yang pertama, Asyafa. Oke, terima kasih. Afin, Afiza, Ashifa. Ashifa kenapa? Oh, masih lapar. Oke, nanti beli jajan lagi ya. Oke, sudah hadir semua. Yang tidak hadir berarti Alvaro ya. Kenapa Alvaro? Sakit. Oke, Alvaro sakit. Ya. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar puisi, prosa. Nah, sekarang kita mau belajar tengahnya puisi dan juga prosa. Ada yang tahu? Oke, betul. Kita akan belajar drama. Sebelum kita belajar, anak-anak pernah menonton film? Pasti pernah semua. Oke, jadi drama itu mirip dengan film. Tapi film adalah bentuk digitalnya. Jadi film itu juga bisa disebut sebagai drama, tapi kalau film itu dalam bentuk tampilan digital, dalam bentuk tampilan di layar HP, di laptop, itu bisa disebut juga drama, tapi bentuk digital. Kalau biasanya drama itu apa? Dipentaskan. Ya betul, dipentaskan. Ada yang pernah menonton drama? Pernah di mana? Oh ya, di Taman Mini. Terus di mana lagi? Di balai? Di mana? Oh iya, di alun-alun ya. Oke, jadi itu bisa kita sebut sebagai drama. Nah, siang hari ini kita akan belajar mengenal Nusantara melalui pertunjukan drama. Nah, kenapa kok mengenal Nusantara? Karena ibu mau mengajak anak-anak untuk belajar mengenal Indonesia, mengenal cerita-cerita yang ada di Indonesia dalam bentuk pertunjukan drama. Oke, sebelum itu ada yang tahu apa itu pengertian drama? Tidak ada yang tahu? Oke, kalau gitu kita langsung saja ya. Nah, sebelum masuk ke pengertian, di sini ibu mau menunjukkan materi pokok yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada pengertian drama. Kemudian yang kedua, perbedaan drama, puisi, dan prosa. Yang ketiga, ada unsur pembangun pertunjukan drama. Nah, selanjutnya ini adalah pengertian dari drama. Bisa dibaca, drama adalah karya sastra. Kenapa karya sastra? Karena drama ini juga satu rumpun dengan prosa dan juga puisi. Nah, kalau ada yang bertanya, Bu, kenapa kok drama disebut satu rumpun dengan prosa dan puisi? Kan drama bukan tulisan. Nah, anak-anak, sebelum drama itu ditampilkan, drama itu memiliki naskah. Naskah itu berbentuk teks yang isinya dialog dan juga narasi yang akan ditampilkan pada drama tersebut. Nah, itu disebut naskah drama. Jadi, mengapa drama disebut sebagai karya sastra? Karena drama juga memiliki naskah, memiliki bentuk tulisnya sebelum dipentaskan. Drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia melalui dialog. Dialog itu apa? Dialog itu percakapan antar tokoh dan tindakan para tokohnya. Jadi ketika pertunjukan itu tokohnya tidak hanya berbicara dengan lawan bicaranya, dengan tokoh lain
lainnya. Tapi tokoh tersebut juga bergerak-gerak. Tokoh tersebut pasti bergerak ke sana, mengambil barang, kemudian berlari. Itu dinamakan dengan tindakan para tokohnya. Nah, drama dibuat untuk dibaca dan dipentaskan. Karena apa? Karena memadukan unsur cerita, konflik, dan emosi dari tokoh atau pemainnya yang ditampilkan di atas panggung. Jadi sudah jelas ya, drama itu karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia yang nantinya dipentaskan di atas panggung. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan drama, puisi, dan prosa. Kalau kemarin kita sudah belajar puisi dan juga prosa, kali ini kita akan membedah tentang drama. Nah, dari bentuknya, kalau puisi itu terikat aturan, kemudian terikat baris, rima, dan iramanya. Kalau prosa apa? Bebas, berbentuk paragraf. Nah, kalau drama, dia berupa dialog dan petunjuk laku. Jadi yang kita bahas di sini adalah naskahnya ya, bentuk naskahnya. Berupa dialog, percakapan, dan petunjuk laku. Kalau anak-anak bingung apa itu petunjuk laku, Bu? Petunjuk laku itu misalnya kalau kalian pernah melihat ya, di dalam naskah drama itu pasti tertulis. Misalnya Nara titik 2, kemudian percakapannya dia. Nah, biasanya sebelum percakapan itu tertulis dalam huruf tertawa sambil melihat buku. Itu dinamakan dengan petunjuk laku. Nah, selanjutnya dari segi bahasa, kalau puisi, pasti anak-anak sudah tahu kan, puisi bahasanya indah, penuh makna, penuh simbol. Kalau prosa itu lugas dan naratif. Nah, kalau drama itu komunikatif. Kenapa? Karena di situ ada dialog, percakapan. Nah, kemudian ada ekspresif. Karena di situ menggambarkan ekspresi dari para tokohnya. Selanjutnya, pada penyampaiannya, kalau puisi untuk apa? Untuk dibaca dan dirasakan, betul. Kalau prosa untuk dibaca dan dinikmati alurnya. Kalau drama untuk dibaca dan dipentaskan. Jadi di akhir itu ada penampilannya. Selanjutnya, tujuan puisi mengekspresikan perasaan. Perasaan siapa? Pengarang. Kemudian perasaan siapa? Perasaan pendengarnya boleh. Kemudian prosa menceritakan pengalaman atau ide. Ide siapa? Ide penulis. Ya, terus ide dari lingkungan sekitar penulis. Selanjutnya, drama menampilkan konflik dan tindakan tokoh. Nah, konflik itu apa? Permasalahan, betul. Jadi, drama itu menampilkan permasalahan dan tindakan dari tokoh tersebut. Jadi bagaimana sih tokoh tersebut berperan dalam drama, bagaimana tingkah lakunya itu ditampilkan dalam drama. Nah, anak-anak nanti di akhir pembelajaran materi drama ini, setelah kalian mempelajari semua materi, Ibu mau kalian nanti bisa menampilkan pertunjukan drama. Jadi nanti semua kelas 11 akan Ibu bagi kelompok-kelompok. Tentunya kelompok tersebut dengan tenang satu kelas ya. Karena kalau berbeda kelas itu pasti sulit. Nanti kalian belum janjian latihan, belum yang hilang-hilangan. Karena Ibu juga pernah merasakan. Jadi Ibu akan membaginya menjadi mungkin satu kelas jadi 2 atau 3 kelompok ya. Nah, nanti kalau sudah Ibu bagi kelompok, setiap kelompok nanti bisa menyiapkan naskah. Naskahnya itu bisa konsultasi dulu ke Ibu ya. Setiap naskah itu dikonsultasikan, direvisi. Kalau sudah selesai, nanti kalian bisa mulai latihan dan persiapan. Karena tampilnya nanti di aula, dilihat semua kelas, kelas 10, kelas 12, dan juga Bapak Ibu guru. Jadi semua boleh. Bahkan nanti kalau memungkinkan, Ibu akan mengundang alumni atau mungkin orang tua kalian ya. Ya nggak apa-apa lah, biar orang tua kalian tahu nanti bagaimana kalian sudah belajar di kelas gitu ya, kemudian ditampilkan. Oke, selanjutnya setelah mengetahui perbedaan drama, puisi, dan prosa, kita lanjutkan unsur pembangun drama. Bisa dibaca ada apa? Tema, ada alur, ada tokoh,
dan penokohan. Nah, tema itu apa? Gagasan utama. Jadi, ketika kalian mau menulis naskah drama, ketika kalian mau membuat naskah drama, itu pasti kalian memikirkan dulu, aduh, dramanya tentang apa ya? Drama kita nanti idenya tentang apa, menceritakan apa? Itu bisa dinamakan tema. Kalau nanti temanya ibu yang memberikan, jadi kalian tinggal menyesuaikan judulnya dengan tema tersebut. Nah, selanjutnya ada alur. Nih, alur atau plot. Apa itu alur? Alur itu jalannya cerita dari awal sampai akhir, sama seperti di prosa, betul. Nah, di alur ada prolog, konflik, dan epilog. Ada yang tahu prolog itu apa? Prolog itu awalan, betul. Kalau konflik, permasalahan. Kalau epilog, apa epilog? Epilog, akhir, ya. Jadi prolog itu pembuka. Biasanya di naskah drama sebelum ada dialog tokoh ya, pasti ada di suatu hari, di suatu pedesaan, hiduplah. Nah, itu dinamakan dengan prolog. Kemudian konflik itu permasalahan, biasanya dalam bentuk dialog tokoh. Nah, kalau epilog itu penutup. Jadi biasanya di akhir setelah konflik atau permasalahan itu selesai, epilog ini bisa berbentuk narasi atau dialog tokoh, tapi kebanyakan berbentuknya narasi. Jadi menceritakan, misalnya setelah kejadian tersebut, Riri dan Roro hidup bersama dengan bahagia. Nah, biasanya di epilog ini juga disertai dengan amanat. Ya, apa itu amanat? Pesan, pesan atau narasi yang mau disampaikan dari cerita tersebut. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh di sini apa? Pemeran, ya, pelaku, betul. Pelaku atau pemeran dalam drama. Selanjutnya penokohan. Kalau penokohan ini adalah watak dari tokoh tersebut. Jadi kalau kalian lihat film, pasti misal si A ini dia baik sekali, Bu. Kalau si B ini dia sangat jahat. Nah, itu dinamakan dengan penokohan. Nah, anak-anak, di bagian tokoh itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Nah, penokoh tokoh dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Ada yang pernah mendengar? Ya, pasti kalian pernah mendengar. Tapi ada yang tahu apa artinya? Antagonis itu jahat, betul. Antagonis itu seringnya adalah tokoh yang menyebabkan konflik. Jadi biasanya tokoh pro dan kontra. Jadi yang memihak dan juga tidak memihak terhadap jalannya cerita tersebut. Kemudian tritagonis ini apa? Tritagonis itu dia tidak bisa memilih. Jadi dia tokoh yang pelimpan. Bisa kadang baik, bisa kadang jahat. Seperti itu ya. Nah, masih ada lagi. Selanjutnya ada unsur pembangun drama, latar. Kalau kalian ingat di prosa kemarin ada latar. Latar itu ada apa saja? Latar tempat, betul. Kemudian latar waktu. Satunya lagi latar suasana, betul sekali. Jadi latar itu ada tempat, waktu, dan suasana. Nah, kalau tempat itu adalah tempat terjadinya kejadian tersebut. Misalnya kalau di drama, di sebuah desa yang jauh di atas pegunungan, itu dinamakan latar tempat. Jadi terjadinya cerita tersebut. Kemudian waktunya bisa siang hari, bisa sore hari, kemudian bisa menunjukkan jam, itu bisa disebut sebagai latar waktu. Kalau latar suasana apa? Ya, betul. Latar suasana itu bagaimana kondisi suasana ketika dialog tersebut terjadi. Jadi ketika dua pemeran atau lebih itu berdialog, di situ pasti terlihat bagaimana suasananya. Apakah suasananya tegang, misalnya ketika mereka berkonflik, itu pasti suasananya tegang. Atau ketika mereka bertengkar, kemudian salah satunya ada yang pergi, salah satunya menangis, berarti latar suasananya apa? Sedih.
Selanjutnya ada amanat. Ya betul, amanat itu pesan atau nilai moral yang akan disampaikan. Jadi nanti ketika kalian membuat naskah drama, jangan lupa naskah drama tersebut harus ada amanatnya, harus ada pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya, petunjuk teknis. Apa petunjuk teknis itu? Arahan pementasan seperti gerak, ekspresi, dan tata panggung. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, di naskah drama itu pasti tertulis. Misalnya, si A berjalan menghampiri si B. Nah, itu adalah petunjuk teknis yang harus tertulis di naskah. Selanjutnya, interpretasi kehidupan. Apa maksudnya interpretasi kehidupan? Jadi, drama itu adalah gambaran atau tiruan kehidupan manusia yang dipentaskan. Seperti di pengertian drama tadi, betul. Jadi, nanti naskah drama kalian tuh harus menggambarkan kehidupan yang nyata. Tidak harus terjadi sebetulnya. Jadi, naskah drama yang kalian tulis itu kejadiannya tidak harus benar-benar terjadi, tapi setidaknya menggambarkan kehidupan yang nyata. Jadi tidak mungkin kalian menuliskan dinosaurus T-Rex gitu ya. Itu kan ya sebetulnya itu kalau dibilang nyata sih nyata, ada di kehidupan zaman dahulu, tapi kalau untuk menggambarkan kehidupan itu kurang sesuai. Jadi nanti bisa disesuaikan juga. Nah, setelah kita belajar tadi ada pengertian drama, kemudian ada perbedaan drama, prosa, dan puisi. Kita juga sudah belajar unsur pembangun drama. Apakah anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu yang akan. Oh ada, ya silakan. Ya. Oke. Dari Afrin tadi bertanya, Bu, bagaimana kalau drama itu berasal dari novel atau dari cerpen? Kan di film-film ya. Pasti Afrin ini sering nonton film-film yang diadaptasi dari Wattpad. Betul. Ya. Jadi di film-film biasanya itu ditulis juga, diadaptasi dari novel karya siapa. Nah itu boleh anak-anak, itu boleh sekali. Tapi kalian harus memperhatikan juga ketika kalian membuat dialog tokoh, membuat narasi dalam naskah drama tersebut, itu harus disesuaikan juga dengan cerita yang ada dalam novel tersebut. Boleh diubah, tapi jangan sampai mengubah alurnya. Jadi namanya diadaptasi itu juga harus tetap memperhatikan alurnya, tidak boleh diubah seenaknya sendiri, gitu ya. Oke, terima kasih Afrin pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, ibu yang akan bertanya. Tanya apa ya? Oke, silakan. Vivian, silakan. Ibu mau bertanya. Jadi tadi kita sudah mempelajari perbedaan puisi, prosa, dan drama. Dari segi bahasa, apa perbedaan ketiganya? Ya. Oke, betul sekali. Terima kasih Vivian. Jadi Vivian tadi menjawab perbedaannya. Kalau puisi itu bahasanya indah, Bu. Kalau prosa itu bahasanya jelas. Kalau drama itu komunikatif. Betul sekali anak-anak. Jadi jangan lupa ya, tadi sudah kita bahas, baru saja kita bahas. Oke, selanjutnya saatnya berdiskusi. Sebelum berdiskusi, Ibu ada petunjuk diskusi. Kalian semua bawa HP? Ya, silakan dikeluarkan dulu HP-nya, kemudian dipindai kode yang ada di sini. Nah, sebelum dipindai kodenya, kalian bisa membentuk kelompok. Satu kelas ada berapa? Satu kelas ada 35, masuk satu ya tadi. Oke, berarti sesuai ini ya, kalian berkelompok, setiap kelompoknya 5 orang. Berarti ada satu kelompok yang isinya 4 orang. Tapi nanti tetap Alvaro dimasukkan kelompok itu ya. Jadi tetap ditulis namanya, tapi diberi tanda kalau dia tidak hadir. Oke, setelah kalian membentuk kelompok, kalian bisa melihat video yang ada di kode tersebut. Bisa dipindai dulu ya, dari HP dipindai, kemudian disimak videonya. Nah, setelah kalian menyimak video, Ibu akan membagikan
gambar kerja peserta didik. Oke, lihat, Ibu akan bagikan kelompok ini. Ya, sudah. Oke, semua kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya. Jadi, silakan kalian menyimak video tersebut, kemudian kalian mengerjakan LKPD sesuai dengan yang ada di kertas tersebut ya. Jadi ditulis dulu namanya, kemudian setelah menulis nama, kalian tuliskan jawaban kalian di situ. Sudah ada petunjuknya di LKPD, dibaca lagi. Oke, selamat berdiskusi. Ya, gimana kelompok ini diskusinya? Oke, bagus. Bisa dilanjut ya, bisa disimak dengan baik videonya. Kalau ada yang kurang jelas bisa diulang lagi. Ya, kenapa? Oh iya betul, itu video. Bisa disimak dulu ya sampai akhir, kemudian dikerjakan yang ada di LKPD sesuai dengan video yang kalian lihat tadi. Oke anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Nah sekarang ibu mau dari belum. Ibu mau dari setiap kelompok atau mungkin satu kelompok dulu deh, satu kelompok. Siapa yang mau mengajukan? Tidak ada, ibu tunjuk balik. Kelompok 5, silakan. Kelompok 5. Ya. Oke, bisa maju ke depan aja ya. Baik. Terima kasih kelompok 5. Sudah sangat jelas ya penjelasan dari kelompok 5 tadi. Berarti kelompok 5 benar-benar memperhatikan video tersebut. Nah, anak-anak, setelah kita sudah berdiskusi dan juga kita sudah mengerjakan LKPD, berarti materi hari ini sudah selesai. Terima kasih. Oke, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kalau kita memberikan kesimpulan dulu. Tapi yang memberikan kesimpulan bukan ibu ya. Ibu mau menunjuk 2 orang atau ada yang mau menjadi sukarelawan 2 orang, mau 1 laki-laki dan 1 perempuan. Oke, silakan Afiza. Satunya siapa? Oke, Fatir, boleh, silakan. Dari Afiza dulu deh. Oke, ya betul sekali. Terima kasih Afiza. Afiza berarti sangat memperhatikan. Silakan Fatir. Oke, terima kasih Fatir. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak sekali materi. Ibu harap anak-anak tidak melupakan materi itu begitu saja, tapi diingat-ingat dan diresapi di dalam dirinya. Supaya apa? Supaya materi tersebut bisa berguna untuk anak-anak ke depannya. Nah, setelah kita sudah belajar, kita sudah mengerjakan LKPD, untuk pertemuan berikutnya ibu mau minta satu kelompok itu menyediakan satu naskah cerpen. Temanya adalah tema Nusantara. Jadi cerpen tersebut boleh diambil dari cerita rakyat, kemudian dari dongeng juga boleh. Jadi ibu minta satu kelompok menyediakan satu naskah cerpen. Di print ya, di print. Jadi nanti dibawa ketika pertemuan berikutnya. Oke anak-anak, sudah itu saja untuk pertemuan berikutnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa tak pernah usai. Oke anak-anak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah memperhatikan pelajaran ibu hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.